Selain kita tahu dari firman, hal perintah Tuhan dan mandat Tuhan yang harusnya kita lakukan. Tapi ada peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang mengagetkan kita, yang tidak pernah kita kira dan prediksi seperti wabah atau pandemi COVID-19. Siapa yang sangka? Hampir 17 bulan sudah kita lewati. Belum berhenti. Apa yang Tuhan mau untuk kita? Apakah ini Tuhan izinkan setan bekerja, orang jahat bekerja? Atau memang kedegilan hati kita yang kita lihat? Kalau saya melihat realita, ya kedegilan hati kita. Itu yang jelas terlihat. Sudah tahu, sudah jelas. Kita harusnya menjaga kesehatan bukan karena ada wabah. Bukan karena ada pandemi. Tapi faktanya kita setelah tanda kutip, dicobai oleh si jahat atau diuji oleh Tuhan, terbukti kita belum hidup sehat dan bersih. Karena virus itu membuktikannya. Kita tidak menjaga tubuh kita dengan baik. Padahal Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Diri kita tidak kita kasihi. Sehingga kita tidak bersih, tidak sehat. Istirahat tidak kurang dari 7 jam. Makan minum kita harus proteinnya bagus. Waktunya jelas. Kita tidak bersih dan sehat. Diuji dengan virus, selesai semua. Kita tidak disiplin. Ini fakta. Jadi ini kedegilan hati kita manusia. Yang kedua, setan juga memprovokasi terus orang-orang jahat. Dalam kondisi pandemi, ada saja orang berbisnis yang jahat. Dengan alasan ikuti protokol kesehatan. Kalau kita ingat awal-awal pertama bagaimana susahnya mendapatkan masker. Susahnya mendapatkan vitamin C. Susahnya mendapatkan vitamin D3. Berita hoax di mana-mana. Sampai disediakan vaksin juga pun demikian. Di balik kesusahan, setan dompleng. Ini kita harus waspada. Di setiap peristiwa yang mungkin kita bisa lihat keseharian. Kejahatan manusia memang adalah kejahatan manusia. Tetapi di balik itu, setan juga bisa dompleng, mendorong orang-orang jahatnya, keturunan ular beludak ini, kalau dalam bahasa Alkitab, mengerjakan pekerjaan jahatnya. Mencari untung di tengah penderitaan orang. Ini terjadi. Jadi kedegilan, dan ada orang yang mencari untung, dan setan bekerja, maka makin menderitalah manusia. Tapi selalu ingat Tuhan itu baik. Masih ada orang baik yang Tuhan sediakan di bumi yang Dia ciptakan. Jadi bagaimana kita melihatnya? Ya mata kita harus terbuka mengamat-amati. Selalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, berilah aku hikmat-Mu melihat ini. Tidak hanya sekedar komentar, respon, lalu memberikan pengertian, tetapi lihatlah Tuhan, berilah kepada kami masing-masing hikmat. Dengan demikian kita bisa memutuskan apa yang harus kita lakukan. Tidak mudah. Tidak mudah. Menghadapi orang yang degil hati, menghadapi orang jahat, dan pekerjaan setan, dan memandang kepada Tuhan yang di atas untuk segala hal. Kalau perintah Tuhan yang lain kita dengan kehendaknya kita mudah membaca, melihat, oh jangan berzina, oh berarti nggak usah nonton film porno, nggak usah untuk melakukan perselingkuhan, perzinahan, dan sebagainya, yang kotor najis itu. Jangan mencuri, tidak boleh korupsi, dan sebagainya. Jangan berbohong, tidak boleh berkata dan bertutur kata. Kita langsung clear di sini. Bisa clear langsung. Tapi anak-anak muda misalnya, bagaimana saya tahu bahwa itu pasanganku? Bagaimana saya tahu bahwa itu adalah sekolah yang tepat untuk anakku, untuk diriku? Bagaimana saya tahu bahwa penyakit ini yang sedang saya alami, kehendak Tuhan? Itu misteri. Itu pergumulan yang dalam di hati setiap kita. Jadi tidak mudah. Dan kita tidak boleh konklusi dengan cepat-cepat. Karena begitu kita konklusi cepat-cepat, kita bisa salah konklusi. Bukan membuat hati kita penuh dengan kedamaian, malah tambah gelisah, cemas, imun kita menurun akibat gelisah dan cemas, lalu penyakit datang cepat. Begitu gelisah dan cemas, terbukalah di tubuh kita, virus, bakteri, kuman, masuk. Dan tubuh kita rapuh. Tidak bisa kita katakan tubuh kita akan kuat, sehat. Tidak bisa. Maka benar kata Alkitab, hati yang gembira adalah obat. Betul-betul, gembira, sukacita membuat imun kita kuat. Tapi bagaimana mau gembira, mau sukacita yang kita hadapi suatu kenyataan yang belum kita ngerti ke depannya bagaimana. Apakah saya tetap bekerja di sini? Apakah saya bisa melanjutkan membiayai anak-anak saya?
Apakah anak-anak saya nantinya akan berhasil di sekolahnya? Apakah gerejaku akan berkembang? Apakah pelayananku hanya begini saja? Banyak pertanyaan-pertanyaan di benak kita yang kita tidak tahu jawabannya until now. Kita berharap kan turun dari surat dari surga. Teng, 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 teng. Ini loh Rudi satu lembar kehendakku untukmu. Kalau itu terjadi, betapa sukacitanya. Tapi kan Tuhan tidak kasih itu. Supaya kita lebih bergantung kepada Tuhan. Nah, kira-kira begitu, Bu El. Jadi, hadapilah realita ini. Kita bukan orang Kristen yang idealis. Kita realistis. Hadapi. Dengan tetap menjaga kesucian hidup. Kadang kita ada rel yang Tuhan belokkan. Di sini, sudah balik, mundur lagi. Harus balik ke sana. Kembali ke titik nol. Padahal kita sudah mulai sampai titik 10, Tuhan bilang, tidak, balik lagi ke titik nol. Kamu ke kanan. Sulit nggak begitu kalau keadaannya begitu? Sulit. Hati ini bisa terluka loh. Hati yang tidak taat, lalu dipaksa taat. Seperti Yunus, itu bisa terluka hatinya. Maka kalau hati yang rela taat, itu tidak akan terluka hatinya. Yunus sudah akhirnya taat. Setelah selesai dia bilang, aduh, sampai akhirnya Tuhan menjatuhkan kepadanya. Hati-hati, Ibu Bapak. Memang ini misteri. Saya katakan, saya pun berjuang untuk menaati. Kadang-kadang sudah sampai seperti sana, Tuhan paksa tarik ke sini. Itu terluka hati, sakit sekali. Bahkan kadang-kadang bisa kecewa. Kok gini sih Tuhan? Gitu. Kalimat itu muncul. Aku kan sudah ini, sudah itu, sudah ini. Kita buat apa namanya? Semacam nota pembuktian bahwa saya itu sudah ini, sudah ini. Berkenanlah engkau Tuhan. Tuhan katakan, no, aku mau kamu di sini. Itu kehendak Tuhan. Begitu kira-kira Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus. Tidak mudah. Jangan anggap mudah kehendak Tuhan. Sangat misteri dan sangat kompleks. Itu yang saya alami. Cirinya yang pertama taat aja, apa yang diperintahkan Tuhan itu kehendak Allah. Nah, ciri yang kedua adalah apa yang kita mau kita sinkronkan dengan kemauan Tuhan. Kita sakit hati nggak? Kita terluka nggak? Yang ketiga, yang lebih enak dan ideal gitu, itu ada damai sejahtera nggak dalam hati? Itu cirinya. Jadi tenang di hati. Apa tenangnya bahasa lebih enaknya? Nyaman gitu loh. Kita lakukan apapun nyaman. Nggak gerasak gerusuk gitu loh. Nggak bimbang. Itu cirinya. Simple sekali sebenarnya. Jangan mencuri, saya tidak mencuri, itu kehendak Tuhan. Amin. Jangan berdusta, saya tidak berdusta. Tidak menyebarkan hoax. Amin. Itu real, itu konkret. Cirinya, saya melakukannya dengan penuh kebaikan dari Tuhan. Jadi, kalaupun ada peristiwa yang terjadi, di sini tetap damai di hati. Tenang sekali. Ini penting. Jadi, bagi saya, ketika saya mau melakukan kehendak Tuhan, atau saya sedang berada di dalam kehendak Tuhan, apa yang di surga, itu terjadi pada hatiku. Damai. Damai. Para malaikat mengatakan kepada para gembala yang di padang rumput, damai yang ada. Jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu. Yesus Tuhan. Jangan takut. Jadi ciri khasnya kita maju terus. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes bahwa damai yang kuberikan tidak seperti yang dari dunia. Ada masih kekhawatiran? Iya. Wajar. Ada masih ketakutan dan keraguan? Iya. Tapi ciri khasnya adalah jalani terus hidup ini dan kita betul-betul bisa tenang. Saya rasa ciri yang paling sulit adalah kita berani menyangkal diri. Keinginan kita itu kita anggap begini. Kita merasa pahit dalam hidup. Karena kehendak kita tidak jadi, tapi kehendak Tuhan. Lalu kita pikir, Tuhan meninggalkan kita. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Rasa pahit itu muncul. Ambisi kita hancur, keinginan kita habis, sampai pada titik di mana kita mengatakan, Tuhan, aku berserah. Nah, ini sisi lain dari hidup kita. Sampai pada satu di mana hati kita sudah putus asa dan frustasi. Pernahkah Bapak Ibu putus asa dan frustasi? Kan kita nggak mau semua begitu kan? Nggak mau kita semua begitu. Kita maunya lurus, tenang, nyaman. Tapi faktanya tidak begitu kan? Sampai pada satu titik, titik nol habis. I am nothing.
Baru pada titik itu tuh kita langsung dengan sadar, loh Tuhan berbelas kasihanlah Engkau kepada Tuhan kasihanilah. Pada titik itu cirinya bahwa kita sedang berada dalam kehendak Tuhan. Tuhan menuntun kita ke sana. Kan enaknya kalau kita langsung jadi, ya kan taat, 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 taat. Tapi kan faktanya kita punya keegoisan sendiri. Bagaimana kita tahu bahwa kita itu punya keinginan itu sinkron? Ya Tuhan akan tuntun sampai sesakit-sakitnya kita. Sampai penderitaan yang paling berat. Sampai habis, benar habis. And then God call us, come to me. Come to me. Di situ cirinya. Tuhan bahkan menjadikan frustasi kita menjadi cara Tuhan menyatakan kehendak. Ya, kalau bagi saya simpel aja. Kalau kita mau datang karena gereja memang membuka untuk ibadat offline, datang saja. Tapi ingatlah bahwa kita bisa menularkan atau bisa ditularkan. Karena itu jaga diri. Siapa yang bisa memastikan bahwa kita menjaga diri dengan baik? Hanya diri kita kan. Orang lain bisa kasih komentar A sampai Z. Lalu yang kedua, kasih masukan kepada gereja betul-betul serius gitu mengikuti protokol kesehatan kalau memang dibuka tempat ibadah. Jangan main-main dengan apa yang Tuhan izinkan sementara ini ada pandemi. Dan kita harus bijak untuk itu. Dan harus diingat juga ibadah di rumah pun sah, legal. Saya berulang kali memberikan respon dengan cara tulisan saya. Saya menulis, dan sekarang nanti saya akan nulis ini. Sudah saya tulis sekitar 10 halaman, saya mau taruh terbitkan, tentang perjuangan kita melawan virus dan vaksin. Nah itu sudah saya tulis, tinggal lagi rampungkan kalimatnya saya akan nyatakan. Bahwa yang pertama tentang ibadah di rumah itu legal dan sah. Sikap hati kita dan kemauan kita bersama untuk ibadah bersama. Jadi kita respon kita menentukan iman kita yang benar atau tidak. Atau kita yang sebenarnya sembarangan beriman. Mari Bapak Ibu kita berdoa sekali lagi. Kami sungguh bersyukur karena ada momen di mana kami boleh berjumpa melalui Zoom meeting online. Kami bersyukur untuk kehadiran kami dalam waktu kurang lebih 1,5 jam. Itu semua dapat terjadi karena anugerah. Kalaupun kami dapat mendengar dan mengerti kebenaran-Mu, kami mau itu meresap dalam hidup kami dan kami menjadi pelaku kebenaran. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu atas kami. Tuhan memberkati kita dan menyertai kita. Dalam segala hal, Bapa, Anak, Roh Kudus, menguatkan dan meneguhkan iman kita, dan kita disertai, diberkati Tuhan, usaha dan upaya kita menjalani hidup taat berhasil di dalam kehendak-Nya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.